Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Solihin di channel Nihil OHS. Oke kawan, bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share ya, agar saya lebih bersemangat lagi menyajikan konten-konten menarik untuk kawan-kawan semuanya. Oke, video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial membuat aplikasi kas umum, yaitu sebuah aplikasi yang digunakan untuk mencatat arus transaksi keuangan ya. Jadi agar keuangan kita tidak rancu, jadi kita lebih baik membuat sebuah aplikasi. Jadi jika itu kita mendapatkan uang berarti kas masuk, jika kita mengeluarkan uang berarti kas keluar. Nah, jadi video ini adalah tutorial part 1 ya. Adalah tutorial part 1 dan video selanjutnya silakan dicari linknya pada deskripsi di bawah ini ya, di tutorial selanjutnya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan. Ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Saya hapus. Nah, yang pertama kita membuat kita rename sheet 1 menjadi umum ya, menjadi namanya kita ganti umum. Nah, umum ini kita gunakan untuk apa? Umum ini digunakan untuk alternatif ya. Kita menyajikan sebuah rumus-rumus formula di sini ya, selain yang kita buat coding. Di sini ya kas umum, kemudian umum ya, umum. Kemudian sheet 2 kita ganti dengan transaksi. Oke. Usahakan sesuai dengan ini. Jangan di-skip videonya ya. Oke, transaksi. Yang pertama kita buat apa ini? Nomor ya, nomor. Kemudian tanggal, kemudian keterangan, kemudian masuk, keluar, dan saldo. Kita buat sebuah tabel seperti ini. Kita ratakan dulu, kita rapikan. Oke, nomor, ya seperti ini ya. Nah, langsung saja kita langsung masuk ke jendela tutorial jendela VBA nya ya. Kita masuk ke menu developer, Visual Basic. Kita membuat satu buah form di sini ya. Kita buat satu buah form, kita ganti namanya, captionnya kita ganti aplikasi kas umum. Oke, kita tambahkan satu label di sini ya. Kita captionnya kita ganti menjadi aplikasi kas umum. Jadi kawan-kawan, video ini jangan di-skip ya. Video ini jangan di-skip. Perhatikan alurnya, cara membuatnya bagaimana agar lebih paham ya. Apabila masih ada pertanyaan, silakan bertanya di komentar ya. Silakan tanya di kolom komentar. Langsung kita buat label lagi. Di sini kita ganti captionnya, kita ganti nomor ya, nomor sesuai dengan transaksi tadi. Ini nomor, kemudian tanggal, keterangan, masuk, keluar, dan saldo ya. Kita masuk di sini lagi. Nomor kita rubah 12 ya, kita ganti 12 agar terlihat lebih besar. Taruh di mana saja ya, nomor, kemudian
kita copy paste saja, Ctrl C, Ctrl V. Kita geser. Ini berarti tanggal ya kawan-kawan. Ini tanggal. Kemudian kita Ctrl V lagi di sini, kita ganti keterangan. Kemudian Ctrl V lagi. Nah, di sini kita ganti jenis transaksi. Jenis transaksi. Kemudian kita Ctrl V lagi. Saldo awal. Oh, ini ya transaksinya di bawahnya ya. Transaksinya di bawahnya, ini saldo. Ini nanti kita desain lah ya. Kita desain, kita sesuaikan bagaimana bagusnya. Kemudian di sini kita ganti masuk. Oh, masuk. Kemudian Ctrl V lagi, keluar. Ctrl V lagi, kita ganti jadi saldo akhir. Kemudian kita tambahkan text box ya, kita tambahkan text box. Text box 1 auto size ya, auto size kita ganti fontnya dulu, ukuran fontnya agar sesuai. Nah, kemudian kita matikan auto size nya, kita matikan, kita taruh di sini. Silakan kawan-kawan, jika nanti mau dipercantik silakan dipercantik bagaimana tampilannya ya. Jadi filenya bisa kawan-kawan download pada deskripsi ya, pada deskripsi ada link downloadnya, silakan download untuk sebagai file pembelajaran. Kemudian Ctrl C, Ctrl V. Di sini kita ganti keterangan, ini keterangan ya. Kemudian Ctrl V lagi, saldo awal. Kemudian kita buat di jenis transaksi ini kita buat combo box ya, satu buah combo box. Auto size dulu. Kita rubah fontnya menjadi 12. Nah, kemudian kita auto size-nya kita matikan, kita false lagi ya, agar sesuai. Oke. Kemudian text box-nya ya, masuk. Ctrl V lagi, kas keluar, kas masuk. Kemudian tambahkan satu buah tombol command button, kita ganti simpan. Ctrl C, Ctrl V, kita ganti batal. Kemudian Ctrl V lagi, kita ganti hapus. Kemudian Ctrl V lagi, kita ganti keluar. Namanya kita ganti keluar. Nah, sekarang kita percantik ya kan kawan. Kita percantik. Mungkin kalau kolom keterangan ini dibuat lebih panjang ya. Kita buat lebih panjang. Kemudian ini kita percantik. Taruh di mana ya? Taruh di sini. Oke, saldo awal, saldo akhir. Nah,
Cara membuat nomor ini secara otomatis ya. Sekarang kita membuat nomor secara otomatis. Nah, ini kita sekarang memanfaatkan sheet umum ya. Sheet umum yang kita ganti, yang tadi sheet 1 kita ganti umum. Membuat nomor otomatis ya. Jadi kita nggak perlu coding, kita pakai rumus formula saja ya. Sama dengan counta buka kurung, kita pilih transaksi, kita sorot A ya, kita sorot A, kita enter. Nah ya, nomor 1 ini kita ganti di sini kita ganti nomor. Nah, kemudian setelah nomor tadi ada sebuah tanggal ya. Ada tanggal, kita buat otomatis lagi. Kita buat otomatis lagi memanfaatkan yang ini ya. Sama dengan today buka kurung tutup kurung enter. Nah, ya, kita ganti namanya menjadi tanggal. Ya tanggal ya, kita ganti tanggal. Oke. Kemudian di sini keterangan saldo awal, jenis transaksi ya, jenis transaksi kita buat lagi di sana di sheet umum, kita buat di sini masuk dan keluar. Kita blok keduanya, kita ganti namanya menjadi sandi ya, kita ganti sandi, CMB sandi ya, kemumbok sandi, CMB sandi. Oke. Nah, sandinya kita masukkan di jenis transaksi. Kita cari di sini raw source ya, raw source kita ganti CMB sandi. Apakah sudah berhasil? Kita coba, kita run. Nah ya, masuk dan keluar sudah muncul, berarti berhasil. Oke. Kemudian agar di sini muncul secara otomatis nomor dan di sini tanggal, kita buat sebuah coding. Kita klik 2 kali ya di sembarang tempat ini, kita klik 2 kali. Private sub user form klik, kita ganti menjadi activate, aktif. Oke. Jangan lupa selalu sertakan kode ini ya, agar tidak terjadi error. On, error, resume, next. Setiap coding silakan dikasih on, error, resume, next ya. Apa yang akan kita buat otomatis tadi, yaitu sebuah nomor dan tanggal. Kita klik lagi. Tadi text box 1 dan text box 2. Text box 1 dot value sama dengan sheet, kita umum ya, kita umum. Kemudian ranknya adalah rank nomor tadi ya, yang sudah kita ganti namanya menjadi rank nomor dot value. Kemudian text box 2 dot value sama dengan sheet umum dot rank tanggal tutup kurung dot value. Coba kita run ya, kita run apakah sudah masuk. Nah ya, sudah otomatis. Di sini nomornya nomor 1, tanggalnya adalah tanggal 19 bulan 4 tahun 2020. Jadi ini formatnya bulan, tanggal, dan tahun ya, nggak apa-apa. Nanti setelah masuk di kita sudah simpan, nanti otomatis
tanggalnya ada di awal ya, setelah tanggal terus bulan kemudian tahun. Kemudian sekarang kita membuat ini ya, kita melogika ini jenis transaksi. Jika kita klik masuk, maka kursor otomatis ada di text box masuk ini ya. Jika di sini sandinya terkeluar, maka otomatis ada di sini dan menghidden yang ini ya. Jadi ini di hidden ya, text box 5 dan text box 6. Text box 5 dan text box 6 ya. Kita melogika di sini ya. Kita melogika di sini. Jadi sering saya katakan menjadi programmer, membuat sebuah program itu kita harus pandai-pandai melogika ya. Pandai-pandai melogika. Kita gunakan if ya. Jangan lupa tetap on error resume next. On error resume next. If jika combo box 1 dot value sama dengan masuk, then maka text box berapa tadi kawan-kawan? Text box 5 dan text box 6 ya. Text box 5 dan text box 6. Text box 6 dot value sama dengan 0 ya. Jadi apa di situ 0? Jadi misal di sini ya, kita sudah terlanjur menulis. Oh, ini saya jelaskan nanti saja ya. Saya jelaskan nanti saja. Di sini kita hapus dulu. Hapus dulu. Kita jelaskan nanti saja ya, sesuai alur ya. Text box 6 dot enabled value text box 5 dot enabled true. Ini valuenya buang. Oke. Di sini kemudian else text box 5 kita copy paste saja ya, agar tidak memakan waktu yang lama. Nah ya, kita ganti yang ini, kita ganti 5, kemudian yang ini kita ganti 6. Kemudian and if oh ini bukan else ya, tapi else. Oke ya, kita coba masuk. Nah ini ya, di sini nggak bisa diklik lagi ya. Di sini sudah nggak bisa diklik lagi nih ya, 1 2 3 4 5 nggak bisa diklik lagi. Kemudian jika kita keluar, nah di sini jadi bisa, di sini tapi nggak bisa ya. Kita mengunci. Jadi untuk menghindari kesalahan. Nah misal ya, ini saya sesuai alurnya tadi ya. Misal di sini kas masuk, saya membuat 1 juta. Oh ternyata salah ya, salah. Seharusnya kas keluar, misalnya gitu. Kita ganti kas keluar. Nah di sini akan rancu kawan-kawan. Misalnya nih ya, di sini akan rancu karena apa? Nanti kas masuk tetap masuk sebesar 1 juta ya. Jadi bagaimana ketika ini kita klik, maka di sini menjadi 0 ya. Jadi agar mengnolkan itu, oke, kita klik 2 kali lagi di sini ya. Di sini text box 6 dot value sama dengan 0. Kemudian setelah else, jadi yang kita nolkan yang text box 6 tadi ya. Ini kan jika kas masuk.
Di sini text box 5 dot value sama dengan 0. Ya, kita coba di sini ya. Kas masuk 1 juta. Waduh, salah kawan-kawan, misalnya gitu ya. Salah, kita harus membuat kas keluar. Seharusnya kas keluar ini. Nah, di sini sudah tidak ada lagi angka 1 juta, sudah menjadi angka 0 ya. Oke, setelah ini bagaimana, sudah paham ya? Sekarang kita membuat tombol simpan. Saya copy paste saja ya. Jadi kalau menulis terlalu banyak, saya langsung copy paste saja. Di sini sudah ada. Nanti kawan-kawan bisa pelajari, silakan di-download ya. Silakan di-download. Ini saya copy paste saja. Di sini sudah saya siapkan. Kita klik simpan. Nah ya, di sini sudah ada on error resume next. Baris 1. Nah, on error resume next dim baris yang akan kita tuju adalah sheet transaksi. Ya, sheet transaksi. Kemudian di sini kita ganti lagi sheet transaksi. Nah, pada A kita ganti textbook 1 ya. Kita buat textbook 1, yaitu adalah sebuah nomor ya. Ini nomor. Kemudian kita klik lagi. Kita copy paste saja yang ini. Kita copy paste. Di sini kita ganti B. Di sini kita ganti textbook 2. Kemudian C textbox 3, yaitu keterangan ya. Keterangan. Kemudian yang ini nggak perlu kita masukkan ya. Di sini nggak perlu kita masukkan, langsung saja ke yang ini ya. Masuk, keluar, dan saldo akhir. Masuk, keluar, dan saldo akhir. A, B, C, D. D ini textbook 5 ya. Textbook 5 kas masuk. Kemudian ini E, textbook 6 kas keluar. Kemudian F, teks nggak usah pakai rumus, kita ganti textbook 7 saja. Textbook 7 nanti kita siasati. Oke, kita coba si transaksi di sini ya. Kita coba apakah sudah berhasil. Ini ya, silakan dipantau, dilihat. Pendapatan misalnya, atau kas awal ya. Kas awal. Di sini masih 0 ya. Di sini belum otomatis ya. Jadi nanti kita buat otomatis. Kita kasih 0 terlebih dahulu. Kemudian jenis transaksinya kita kas masuk. Di sini 10 juta. Nah ya. Di sini belum otomatis, di sini juga belum otomatis, nanti kita buat otomatis ya. Kita mencoba tombol simpan terlebih dahulu, yaitu kita samakan dengan kas masuk. Oke, simpan. Nah ya, sudah otomatis ya, sudah otomatis masuk ke transaksi. Jadi filenya, codingnya berhasil. Kemudian kita blok yang ini ya, kita blok. Kita ganti buat kas formatnya format rupiah. Nah, oke, format mata uang. Kemudian kita
membuat yang ini ya, membuat saldo awal dan saldo akhir ya. Kita melogika saldo awal dan saldo akhir. Kita melogika saldo awal dan saldo akhir. Bagaimana caranya? Kita blok yang ini terlebih dahulu ya. Kita blok di sini, kita ganti TRX nomor, kemudian di sini kita ganti TRX tanggal, kemudian di sini kita ganti TRX masuk, kemudian di sini kita ganti TRX keluar. Nah ya, jadi di sini transaksi masuk, transaksi keluar, transaksi tanggal, transaksi nomor ya. Jadi di sini nanti kita akan jadikan acuan ya. Jadi kita masuk ke umum lagi. Di sini langsung saja kita tulis sum ya, gak gorong TRX masuk. Nah ya, TRX masuk di sini 1 juta. Kemudian kita di sini kita buat lagi dikurang transaksi keluar ya, sum TRX keluar, tutup kurung, kita enter. Nah, jadi nanti otomatis dia akan mengurangi kas masuk akan dikurangi kas keluar. Nah ini kita sini kita Ctrl X ya, kita pindah di sini. Nah di sini kita kasih keterangan saldo awal ya agar mempermudah. Di sini kita ganti masuk, di sini keluar, kemudian di sini saldo akhir. Saldo akhir di sini misalnya 0, masih 0, di sini 0 ya. Di sini rumusnya adalah sama dengan saldo awal ditambah ditambah masuk dikurang keluar ya, 1 juta rupiah. kemudian kita melogika yang ini ya, kita melogika yang ini, kita melogika yang ini. Kita melogika yang itu di sini ya, di sini kas masuk on error lagi ya, error resume next, textbox 5. Textbox 5 akan kita tulis di sini ya, kita tulis di B8, di B8. Jika textbox 5 berubah, berganti di sini sheet umum ya, umum dot rank apa tadi, B8 tutup kurung value sama dengan textbox 5 dot value ya, seperti itu. Kita ganti lagi di sini yang textbox 6, kita copy paste saja yang ini ya, kita copy paste saja. Sini kita ganti textbox 6 yang bertempat di B9 ya, di B9. Coba agar tidak rancu saya sendirikan ya. Di sini coding alur kas ya, coding alur kas. Alur kas saya Ctrl X saja ya, agar dia menjadi satu di sini.
Nah, kemudian yang keduanya ini kita kontrol klik juga, kita pindahkan di sini ya. Sampai sini. Oke ya, sampai sini. Ini coding form aktif. Ini coding form simpan. Tombol simpan ya. Tombol simpan. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba run ya. Kita coba yang ini ya. Kas masuk 1 juta. Nah ya, sudah otomatis di sini 1 juta. Coba kita ganti yang keluar. Di sini sudah otomatis 0. Di sini kita ganti 1 juta misalnya. Nah ya, sudah otomatis lagi ya. Nah, kita membuat otomatis yang ini dan yang ini muncul ya. Yang ini dan yang ini. Kalau yang ini berarti kita masukkan ke user form aktif ya. Masuk ke user form aktif. Jadi sini ranknya kita ganti ranknya ya. Di sini namanya saldo awal. Ya, saldo awal. Oke. Aktif. Textbox berapa tadi? Textbox 4. Kita copy saja. Textbox 4. Di sini kita ganti saldo awal. Tanpa spasi ya, tanpa spasi, tidak boleh spasi. Kita run. Nah ya, di sini sudah otomatis 10 juta saldo awal ya. Sudah otomatis 10 juta saldo awal. Nah, loh, kok di sini masih ada tulisan 1 juta? Waduh, ini bisa menyebabkan error ya kan kawan. Ini bisa menyebabkan error. Error keuangannya ya, bukan error codingnya. Jadi saya tekankan lagi, menjadi programmer itu kita harus pandai-pandai melogika ya, harus pandai-pandai melogika, harus pandai-pandai melogika. Berarti kita masukkan ke aktif ya, ke aktif form aktif ya, form aktif textbox 5 dot value sama dengan 0 ya. Kita buat 0, kemudian textbox 6 value sama dengan 0 juga. Kita run. Oke ya, di sini sudah otomatis 0. Kemudian ini kita ini saldo awal ya. Saldo awal. Ini ketika mau ingin dijadikan format uang, silahkan nanti kawan-kawan rubah sendiri ya, bisa googling kemana-mana bisa ya. Di sini kita untuk mempercepat saja. Oke, 10 juta ya, jadi 10 titik. Nah, seperti ini seharusnya kan. Nah, bisa kawan-kawan googling saja nanti ya, atau desain sendiri saja. Di sini saya tidak akan membuat tutorial itu. Kemudian sekarang kita membuat yang ini. Kita membuat otomatis ini ya, kita membuat otomatis ini. Nah, di sini kita ganti ranknya saldo akhir ya. Kalau ini tadi saldo awal ya, tanpa spasi, ingat-ingat tanpa spasi. Di sini kita ganti saldo akhir. Oke. Nah, melogikanya bagaimana? Melogikanya adalah kita masuk di sini. Di textbook 5 ya. Di textbook 5, textbook 7 dot value sama dengan sheet umum rank saldo akhir tanpa spasi dot value ya. Kemudian
Kemudian kita copy juga yang ini, kita copy di sini ya. Textbook 7 saldo akhir. Coba kita pastikan apakah logikanya sudah berjalan ya. Ini saldo akhir ya, otomatis dia muncul di sini. Kas masuk 1 juta. Nah, otomatis di sini 11 juta. Kemudian misalnya kita ganti kas keluar. Nah, di 10 jutanya, 10 juta lagi ya. Kita 9 juta. Di sini otomatis 1 juta. Di sini kita ganti 1 juta. Di sini otomatis 9 juta ya. Oke. Kemudian kita coba transaksi lagi. Kita hapus ya. Kita hapus terlebih dahulu. Kita coba. Oke. Kas, saldo kas awal masuk 10. Oke, kita enter saja, langsung simpan. Nah ya, otomatis menyimpan. Nah, sekarang kita coding membuat pesan ya, membuat sebuah pesan. Sini mskbox data berhasil ditambahkan, petik koma ya, VB information koma lagi nihil OHS. Kita coba. Oh iya, di sini kita melogika lagi kawan-kawan. Saya contohkan dulu saja. Jadi sesuai alurnya ya. Di sini nanti akan ada error ya. Di sini nanti akan ada error. Kita coba. Nah, di sini sudah 2 ya. Kemudian pendapatan misalnya ya, 500.000. Oke. Loh, kok di sini masih apa ya? Nggak hilang ya. Di sini angka-angkanya kok nggak hilang. Jadi di sini nanti bisa membuat error. Jika kita klik simpan terus, dia akan menyimpan terus ya. Akan menyimpan terus. Jadi akan bisa menjadikan error. Nah, sekarang kita harus melogika. Kita hapus dulu. Logikanya seperti apa ya? Melogikanya seperti apa? Kita buat unload me ya. Kita buat keluar dan masuk kembali. Unload me ini artinya mengeluarkan form ya, menghide form. Kemudian unload me, kemudian user form 1. Nah, kita menampilkan kembali ya, kita tampilkan kembali seperti itu ya. Logikanya hanya seperti itu ya. Jadi setiap logika setiap orang itu beda-beda ya. Setiap orang itu beda-beda, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ada yang sulit, ada yang susah, tapi kita dituntut untuk bisa melogika sendiri ya. Melogika sendiri. Oke, kita run. Nah ya, di sini O2. Coba kita buat lagi pendapatan. Masuk 500.000. Oke. Kita enter. Data berhasil ditambahkan. Nah, setelah saya klik OK, maka user form ini akan hilang kemudian muncul kembali ya. Kita klik OK.
Nah, ya, muncul kembali. Seperti itu ya, di sini sudah hilang. Nah, seperti itu. Jadi agar tidak rancu nantinya. Kemudian kita keluar, tombol keluar, tombol hapus, tombol batal. Ini ada di video tutorial selanjutnya ya, karena di sini durasinya sudah 40 menit lebih ya. Jadi di sini saya cukupkan terlebih dahulu. Kami cukupkan terlebih dahulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.